selesai, akadnya berubah menjadi akad pengalihan kepemilikan. Jadi IMBT. Cuman kan banyak tuh IMBT abal-abal. Akadnya sewa tapi bukan sewa. Kayak leasing itu kan akad bencong gitu. Leasing yang ada di apa? Yang ada di finance convent itu kan akad bencong. Aslinya akad riba. Karena dia dibilang akad sewa menyewa juga enggak, dibilang akad jual beli juga bukan. Kalau ditanyakan sewa menyewa, tapi perlakuan sewa menyewa tidak terjadi. Sewa menyewa itu kan tanggung jawab atas berfungsinya alat yang disewa itu tanggung jawab yang punya. Misalnya kita sewa mesin, kan mesinnya harus selalu prima. Kalau ada trouble, kita bisa tukar itu mesin. Nah, tapi kan nggak berlaku tuh kalau di leasing. Mana ada sewa menyewa, terus dapat 5 bulan mobilnya trouble gitu, tuker sama mobil yang lain, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Makanya akad leasing itu akad bencong, akad yang tidak clear, akad yang ambigu. Makanya nggak boleh di dalam syariah, dilarang. Tapi IMBT boleh. IMBT itu jelas kalau dijalankan secara benar. Jadi 48 bulannya akadnya sewa menyewa, ya berarti perlakuan sewa menyewa harus terjadi. Konsekuensi sewa menyewa terjadi. Begitu selesai 48 bulan, ada pengalihan kepemilikan. Bisa diserah terimakan, bisa diperjualbelikan, tergantung dalam klausulnya bagaimana. Nah, selama 48 bulan, konsekuensi sewa menyewa yang terjadi. Begitu 48 bulan berhasil dituntaskan, baru disitulah terjadi pengalihan kepemilikan. Jadi pemilik barang itu masih tetap pemberi sewa, bukan penyewa. Jadi misalnya kita IMBT itu, sepeda motor misalnya. Maka dari bulan pertama sampai bulan 48 itu bukan motor kita. Begitu masuk 48 bulan, baru ada pengalihan kepemilikan menjadi motor kita. Itu akad IMBT. Seperti itu. Coach, Afan, ini kita ada materi atau by tanya jawab, Coach? Enaknya gimana? Ya, materi 5 menit deh, biar Siap. ada apa? Formalitas. Kemarin saya kasih link beberapa, ada yang mengikuti nggak ya? Udah dikasih ke grup. Berapa coach? Iya. Ya inilah, nanti ngomong dikit tentang topiknya apa kemarin, Mas Helmi? Kerjasama sesuai syariah, Coach. Oke, ya. Ya 5-10 menit deh, ntar habis itu dikuatin tanya jawab aja biar lebih sesuai dengan kebutuhan, daripada ntar ngejelasin panjang lebar ternyata bukan itu yang dibutuhkan, kan habis-habisin waktu. Siap, Coach. Dimulai? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rekan-rekan alumni GBC 47 yang saya banggakan, yang semoga Allah merahmati, pada malam ini diberi kesempatan waktu dan kesehatan dan kemauan sehingga mampu untuk menghadirkan diri dan jiwanya pada pertemuan kajian ilmu kita malam ini. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang berkah dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara tentang harta, maka ini adalah sebuah fitnah yang harus kita hadapi. Fitnah itu maksudnya ujian. Fitnah di mana harta ini harus kita tumbuhkan, karena kalau tidak kita yang menumbuhkan,
bukan kita yang menguasai, maka akan dikuasai oleh orang-orang lain yang belum tentu berorientasi pada akhirat. Sementara ketika kita hanya mengambil secuil dari kuasa atas harta tersebut, maka akhirnya kebermanfaatan juga akan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, di dalam sebuah aktivitas usaha yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, maka hanya ada satu cara agar bisa untung. Ya. Hanya ada satu cara agar bisa untung, yaitu melalui jual beli. Jadi apapun yang dilakukan oleh siapapun, selama tidak melalui jual beli, maka bukan keuntungan yang sesuai dengan syariah. Nah, untuk jual beli itu bisa kita sendiri yang menjualnya, ya. Bisa juga kita menemani atau membantu orang yang berjual beli. Misalnya contohnya Kang Reza, ada bisnis jualan roti kopi. Maka kalau Kang Reza ini jualan roti kopi, maka dia yang akan melakukan transaksi jual beli secara mandiri. Lalu kemudian ada saya punya sesuatu. Kang Reza, yuk saya bantuin yuk ngegedein supaya bisa jual beli lebih banyak lagi. Sehingga akhirnya saya melibatkan harta saya untuk bisa ikut terlibat pada bisnisnya Mas Reza. Nah, harta saya ini ketika sudah mampu dikelola oleh Mas Reza, maka dia menjadi harta yang berguna, harta yang bermanfaat. Karena karakter dari harta itu adalah harus digunakan. Jadi harta diciptakan Allah ke dunia ini, materi diciptakan Allah ke dunia ini harus digunakan. Makanya kalau ada orang yang menimbun harta, yang akhirnya harta itu menjadi nggak berguna, itu harta itu sebenarnya teriak-teriak itu setiap saat. Karena dia sudah dilanggar haknya oleh kita. Jadi si harta itu haknya adalah digunakan atau bermanfaat. Ternyata begitu kita yang menguasai, maka ternyata kita kunci di dalam lemari besi, kita kunci di dalam gudang, kita kunci di dalam rekening-rekening, yang menyebabkan dia nggak berguna. Nah, itu di akhirat bisa menuntut balas gitu, harta tadi pada kita. Nah, kenyataannya tidak semua orang diberi kesempatan untuk mampu mengelola hartanya sendiri. Sehingga pilihannya adalah saya harus memanfaatkan harta itu atau saya harus meminta orang lain agar mampu memanfaatkan harta itu. Misal saya nih punya harta 1 miliar. Lalu kemudian kemampuan saya, waktu saya, energi saya hanya bisa mengendalikan harta yang 200 juta secara produktif. Maka berarti ada 800 juta yang harta itu nggak akan terkelola dengan baik. Sehingga ujung-ujungnya harta itu akan terkungkung di dalam sesuatu yang nggak ada gunanya. Dia akan tersimpan dalam rekening. Nah, ketika itu terjadi, ya, kecuali kalau kita letakkan di bank syariah, akadnya kan akad mudharabah ya salah satunya. Maka itu jadi berguna karena bank syariahnya menggunakan. Makanya kalau misalnya punya duit, agak banyakkan dikit, jangan ditaruh di bank konven. Kalau ditaruh di bank konven nggak ada akad bermanfaatnya. Maka duit yang nggak kepake letakkan di bank syariah supaya bisa diakadkan mudharabah. Dengan begitu maka harta itu bisa ada gunanya. Tapi kalau ditaruh di bank konven, ya mungkin karena untuk kebutuhan kemudahan transaksi segala macam, cukup harta yang memang mobile, yang memang digunakan untuk operasional sehari-hari. Nah, kembali ke tadi bahwa yang namanya harta itu harus berguna, maka ketika 800 juta ini nggak bisa kita manfaatkan, maka harus kita cari siapa yang mampu memanfaatkan harta tersebut. Sehingga akhirnya harta itu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan begitu harta itu bisa bertumbuh, maka bertumbuhnya melalui pintu jual beli. Jadi pintu keuntungan itu hanya dari jual beli, dan kita bisa berjual beli secara mandiri atau bisa juga jual beli secara kerjasama. Nah, di situ ketemu tuh ada orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Mungkin kita yang punya harta
orang lain punya tenaga. Kita punya tenaga, orang lain yang punya harta. Sehingga di situ timbul simbiosis mutualisme yang mampu memberdayakan harta itu supaya haknya di dunia ini dapat terpenuhi secara maksimal. Nah, sayangnya di dalam kerjasama itu otomatis kita tidak sendirian. Kita sedang mempersatukan sebuah kepentingan, mempersatukan sebuah tujuan, dan tentu saja ada kepala yang lebih dari satu yang harus diakomodir pola berpikirnya. Nah, disitulah maka seperti kalau kita sholat berjamaah itu yang pertama harus diperhatikan adalah kesediaan untuk legowo. Kesediaan untuk rela. Misalnya kita lagi buru-buru, ternyata imamnya baca Al-Baqarah gitu kan, kita rela nungguin walaupun sambil aduh bentar lagi drakornya habis nih kayak gitu kan. Nah, jadi tapi rela, kita nggak lantas melakukan sabotase gitu ya. Tiba-tiba kita ruku duluan gitu kan, enggak. Kita tetap bertahan dengan segala macam pikiran kita ya. Aduh ini nggak kelar-kelar kayak gitu. Tapi kita tidak melakukan demo, kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat merusak proses berjamaah itu sendiri. Pun demikian ketika kita ingin sholat dengan tenang, tiba-tiba imamnya baca kulhu itu pun 1 detik gitu kan. Nah itu pun kita juga rela gitu, bukan berarti imamnya sudah sujud kita tetap asyik aja, tetap berdiri tegak gitu kan. Enggak, kita tetap berusaha ngikutin. Walaupun imamnya itu dalam posisi yang jungkir-jungkir, maka kita pun akhirnya ikut mengikuti demi sebuah kebahagiaan dan keberkahan yang lebih besar. Nah, di dalam kerjasama pun begitu. Tidak selamanya kerjasama itu benar-benar kita banget gitu. Sehingga ketika itu terjadi, maka kadang-kadang ego kita harus kita tekan. Kadang-kadang keinginan kita harus kita tahan. Kadang-kadang baper kita harus kita kurangi. Karena disitulah keberkahan itu dihadirkan. Nah, yang jadi masalah itu ketika yang kita bidik adalah berkah, maka pasti ada yang nggak suka. Dan yang nggak suka ini adalah setan. Maka si setan itu berusaha untuk ngerecokin. Tuh Mas Helmi, lihat tuh, ngerjain gitu aja nggak beres. Ini pasti ada apa-apa. Nah, udah mulai dihasut dengan kecurigaan, dengan sesuatu yang membuat kita nggak ridho, nggak rela. Gitu. Akhirnya bawaannya curiga melulu. Nah, di satu sisi, misalnya Kang Reza, Kang, kamu ini yang udah banting tulangnya orang, udah peras keringatnya teman, kayak gitu kan. Yang capek itu ente, harusnya ente dapat lebih besar gitu. Dihasut dengan keserakahan. Nah ini dicampur-campur nih sehingga para pihak jadi bawaannya emosi terus. Kenapa? Karena musuh yang nyata itu nggak rela ketika kita akan berburu keberkahan itu mereka nggak rela. Kalau dalam Quran kan beberapa kali disebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Maka sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dia nggak akan rela. Jadi sebuah kerjasama pasti direcokin. Tinggal kita bisa nggak berusaha untuk menahan diri, berusaha untuk menahan ego, berusaha untuk tidak baperan, berusaha untuk percaya, berusaha untuk transparan. Sementara yang mengelola juga gitu, berusaha untuk adil, berusaha untuk amanah, berusaha untuk responsibel, berusaha untuk akuntabel, dan seterusnya. Sehingga proses kerjasama itu bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu 2P. P yang pertama adalah profit, dan P yang kedua adalah pahala. Nah, jadi kadang-kadang profitnya nggak dapat nih, gimana? Ya insya Allah pahalanya dapat. Tapi kalau misalnya profit dapat, pahala nggak dapat, apa gunanya? Tidak akan memberikan keluasan dan keberkahan bagi kita. Jadi gitu rekan-rekan sekalian, mukadimahnya terkait dengan urusan kerjasama ini, secara aslinya memang
membuat otak kita harus berpikir lebih luas, membuat hati kita harus lebih lapang, membuat kerelaan kita harus lebih dibuka lagi. Yang tadinya kita kepengen simple harus berani lebih kompleks lagi. Itulah kerjasama, karena tidak bisa kita membayangkan kerjasama itu seperti lagunya Rhoma Irama, yaitu bujangan gitu kan. Jadi bujangan itu emang enak gitu, tapi ada nggak enaknya. Jadi bisnis kalau cuman bujangan nggak enak. Bisnis itu harus Rame-rame. rame-rame. Kenapa begitu? Nah, dari sini sebagai penutup saya kasih alasannya. Pertama, kita berbisnis itu ada di dalam sebuah industri yang dengan asumsi marketnya bertumbuh. Katakanlah industri kita itu mampu mengcover 10% dari market. Dengan asumsi berarti marketnya ada 1.000, maka otomatis yang bisa kita cover adalah 100. Kan gitu ya. Lalu si market ini bertumbuh dari 1.000 menjadi 5.000. Nah, normalnya kalau kita mampu menjaga market share yang 10% itu, maka bisnis kita juga harus mampu mengcover dari 100 menjadi 500. Artinya bisnis kita harus mampu meningkatkan kapasitas yang tadinya mampu melayani 100 harus mampu melayani 500. Bagaimana jika tidak mampu kita lakukan? Maka ketika tidak mampu kita lakukan, yang terjadi adalah jatah 400 itu akan dimakan sama kompetitor. Ketika dia dimakan sama kompetitor, maka yang terjadi kompetitor akan menikmati yang namanya benefit of capacity. Artinya kita memproduksi 1 biji mungkin butuh 10.000. Tapi ketika kita memproduksi 1.000 biji, mungkin persatuannya butuh 9.000. Ketika kita memproduksi 100.000 biji, mungkin persatuannya butuh 8.000. Memproduksi 1 juta, mungkin persatuannya tinggal 6.000. Dan ketika itu dilakukan oleh mereka yang mampu merebut market kita, maka perlahan-lahan sebenarnya kita sedang dalam posisi yang makin terjepit. Karena jangankan untuk bertahan di 100, karena 100 itu pun akan disikat sama kompetitor kita. Karena mereka lebih efisien dibandingkan kita. Nah, oleh karena itu maka kita harus bertumbuh. Pertumbuhan inilah yang kadang-kadang tidak mampu di-cover oleh sesuatu yang berpola organik. Berpola organik artinya kita bertumbuh dengan memaksimalkan profit yang kita dapatkan. Nah, ketika kita tidak mampu memaksimalkan profit yang kita dapatkan untuk membesarkan bisnis, maka solusinya adalah dengan cara menginjek modal dari pihak lain atau dengan cara mendatangkan liabilitas dari berbagai pihak. Bisa dari supplier, bisa dari customer, bisa dari pihak ketiga, bisa dari perbankan, dan lain sebagainya. Intinya kita harus meleverage bisnis kita agar minimal bisa meningkatkan kapasitas sesuai dengan market share yang kita sedang bidik. Kita mau challenge market share kita di 10%, ketika marketnya tumbuh, maka kita pun harus ngikutin. Karena kalau enggak, market itu akan dimakan sama para kompetitor kita. Nah, sehingga disitulah akhirnya kita merasa bahwa kita bisa bisnis sendirian, tapi kita lebih asik bisnis bersama-sama. Karena ibarat sholat berjamaah dia dapat 27 derajat, maka bisnis berjamaah pun akan menghasilkan banyak benefit yang luar biasa, yang memang tantangannya berat, tapi insya Allah hasilnya akan jauh lebih nikmat. Itu Mas Helmi, saya kembalikan pada Mas Helmi Top Chair. Semoga ambil sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak Coach Salim. Ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Ya. Mas Firman, gimana? Mau tanya? Ya, iya, saya juga ingin bertanya. Ya, ini rencana untuk kedepannya
kami ingin kerja, bukan akad kerja sama, tapi akad sewa menyewa. Jadi misalnya brand kami disewa sama usaha yang sama dengan memakai brand kami, misalnya kami sewa fix 3 juta sebulan itu untuk satu tempat usaha. Kami rencana ingin begitu, misalnya dalam 1 bulan target beberapa untuk kerjasama. Apakah bisa akadnya seperti itu, Coach? Ya, oke ya. Sewa menyewa itu sebenarnya jual beli, gitu. Sewa menyewa itu jual beli, hanya jual beli manfaat. Nah, artinya ketika kita menyewakan sesuatu, maka kita mengizinkan orang lain menikmati manfaat dari apa yang disewakan tersebut. Sebagai contoh, sewa mobil, maka berarti orang lain bisa menikmati manfaat dari mobil tersebut, sementara kepemilikan mobil tetap masih menjadi milik si pemiliknya. Sewa hotel, maka kamar hotel itu bisa dinikmati oleh si penyewa, tapi hotelnya tetap milik si pemiliknya. Nah, sewa manfaat apa lagi? Misalnya sewa logo, ya, atau sewa brand maksudnya. Boleh nggak sewa brand? Boleh. Mereka bisa menggunakan brand, ya, bisa memaksimalkan brand untuk berjualan, dan dari situ kemudian mereka bisa membayar nilai sewanya. Jadi disitulah didefinisikan tadi. Tapi ketika sudah sewa brand, maka si brand itu nggak boleh lagi diakatkan bagi hasil atau diakatkan royalti, karena sudah diakatkan di sewa menyewa. Jadi akad jual beli itu nggak boleh digabung sama akad kerjasama. Jadi misalnya kayak tadi, brand disewakan, tapi juga dibagi hasilkan. Nah, ini nggak bisa. Makanya kalau mau menyewakan dan membagi hasilkan, harus di breakdown. Brand yang seperti apa yang masuk kategori sewa, ya, ruang lingkupnya seperti apa, terus kemudian ruang lingkup seperti apa yang masuk kategori di kerjasamakan. Nah, jadi selama ada pembeda yang clear dan transparan dan bisa dipahami oleh para pihak, sebenarnya tidak ada masalah. Tadi suara dari Mas Firman agak agak putus-putus dan terganggu. Yang saya tangkap hanya boleh tidak menggunakan akad sewa untuk membesarkan bisnis. Jawabannya seperti itu tadi, insya Allah. Baik, Mas Firman, apakah udah jelas? Mas Firmannya out. Oh, karena sinyalnya jelek kali ini ya. Oke, rekan-rekan ada lagi yang mau bertanya? Pak Ahmad Sadikin mau nanya? Oh, siap. Mas Reza. Yang udah menjalankan bisnisnya udah dikerjasamakan, siapa aja? Saya coach juga. Saya. Mas Reza? Oh, iya. Oke, gimana Mas? Mau nanya Mas? udah terjawab sebelumnya. Gitu. Nah, itu tuh, Mas Firman masuk lagi tuh. Ya, Mas Firman udah masuk lagi. Mas Helmi. Oh, silakan Pak Budi, silakan Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Budi Kusworo? Alhamdulillah. Iya, ini saya dekorasi ya, dekorasi pernikahan nih. Ini kalau mau ekspansi di kota lain, misalkan saya kan di Jakarta, mau merambah ke Bogor, Bekasi gitu ya. Ada beberapa gudang nanti dibuka di sana rencananya begitu. Itu enaknya mudoroba apa ini ya, bersyirkah gitu ya. Jadi
udah ada beberapa alat tuh yang saya punya itu kan sekitar kalau dinilai kan sekitar 100 jutaan lah itunya dari pelaminan semua peralatan perlengkapan itu saya itu dinilai semua barangnya atau nanti ini aja yang baru ada investor saya ajak dan barang saya nggak usah dinilai begitu enaknya gimana ya? Oh iya. Uh-uh. Oke. Ya sebenarnya semua enak kan? kalau kita bisa mengambil strateginya. Masing-masing itu enak. Pertama gini, mudharabah itu juga syirkah. Cuman syirkahnya adalah antara pemilik harta dengan pengelola. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama para pihak di mana salah satu pihaknya adalah investor, salah satu pihaknya adalah pengelola. Kalau yang ditanyakan sama Pak Budi tadi itu mungkin gini kali ya. Ketika kita bekerja sama, apakah aset-aset untuk alat-alat tadi itu dianggap sebagai modal usaha nilainya atau sewanya yang dijadikan sebagai nilai usaha? Ya gitu. Itu bisa beda ya. Contohnya gini. Mungkin yang paling gampang itu adalah gedung ya. Misalnya Mas Helmi itu mau buka usaha di Bandung misalnya. Nah, kemudian Mas Helmi tadi ketemu sama Mas Budi, sama Kang Budi. Nah, Kang Budi bilang, kalau mau buka di Bandung, saya ada tuh bangunan. Siapa tahu bisa dipakai. Nah, akhirnya terjadilah sebuah kerjasama. Nah, di situ harus kita lihat, bangunan yang dimaksud oleh Kang Budi itu, apakah asetnya yang mau dimasukkan ke dalam kerjasama, atau hanya manfaatnya yang mau dimasukkan ke dalam kerjasama. Dan ini harus diklarifikasi sejak awal, karena banyak bisnis yang memanfaatkan kerjasama gudang, bangunan, gedung, yang tidak didefinisikan. Pokoknya ini gedung saya silakan dipakai. Maka di situ banyak terjadi kedoliman demi kedoliman karena ada akad batil yang terjadi. Harusnya ada klarifikasi yang jelas. Ketika kerjasama, Kang Helmi itu langsung berhadapan dengan Kang Budi, itu modalnya itu adalah gedungnya itu sendiri atau manfaat atas gedungnya. Kalau manfaat atas gedungnya, tinggal dihitung. Ini mau dipakai kerjasama berapa lama nih? Misalnya 3 tahun. Berarti sewa gedung kira-kira berapa? Oh, sewa gedung berarti katakanlah 1 tahunnya 100 juta. Berarti 3 tahun 300 juta. Oke, berarti Kang Helmi yang modal barang apa segala macam senilai 700 juta. Kang Budi yang manfaat atas gedung 300 juta. Sehingga timbul total harta pada saat kerjasama itu dimulai senilai 1 miliar. Nah, komposisi modalnya jadi 70-30. Seperti itu. Ini akan berbeda ketika Kang Helmi ini masukin 700 juta, sementara Kang Budi masukin bangunannya, yang ternyata bangunannya itu adalah 1 miliar 300. Nah, sehingga komposisi modalnya sudah menjadi 700 juta versus 1,3 miliar. Nah, ini yang seringkali tidak didefinisikan. Kenapa kok komposisi modal itu penting didefinisikan? Karena komposisi modal itu bertanggung jawab atas kerugian materi. Jadi ketika dia jadi kerugian materi, maka pertanggungjawabannya adalah berdasarkan komposisi modal. Seperti itu, Kang Budi. Jadi bebas aja, tidak harus itu disewakan, tidak harus itu dalam bentuk mudharabah, tidak harus dalam bentuk syirkah. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kita tinggal breakdown aja, industri ini lebih menarik dan lebih menyenangkan dalam bentuk apa. Tentunya kalau misalnya mau digali lebih dalam, nanti Kang Budi boleh ngobrol-ngobrol lebih intensif sama saya untuk membreakdown kalau mudharabah itu untung ruginya apa, kalau syirkah inan untung ruginya apa, kalau disewakan untung ruginya apa, kalau model komisian untung ruginya apa. Jadi masing-masing ada banyak banget tuh skema yang bisa kita hadirkan.
Tinggal di situ kita bisa menghadirkan beberapa yang lebih menarik untuk kita sekaligus untuk partner yang mau kita ajakin. Seperti itu Kang Budi. Siap. Udah jelas semua Pak Budi? Pak, udah jelas Pak? Oke. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? Tidak, saya aja deh yang bertanya deh. Coach, gini Coach, misalnya dalam... Berarti pertanyaannya kalau Mas Helmi ini. Enggak, masih ini kok. Ini Coach, misalnya ada kerjasama nih Coach, misalnya jumlahnya 100 juta. 100 juta. Nah, dari situ misalnya anggap 40 jutanya itu dipakai buat konten gitu, konten. Nah, dari 40 jutanya itu misalnya 50%-nya digunakan untuk membayar outsource, jadi pakai jasa orang gitu. Nah, 20 jutanya ini bisa di-handle sama tim atau sama diri sendiri gitu. Tapi di dalam kerjasamanya ini sistemnya 100 jutanya ini dipakai untuk misalnya buat konten, buat optimasi, buat apa-apa gitu. Jadi nanti sistemnya ke arah bagi hasil gitu. Nah, yang mau dipertanyain adalah 20 juta yang tadi bisa dihandle oleh diri sendiri atau tim, itu kategorinya diperbolehkan atau enggak gitu Coach? Ya, jadi gini, yang kerjasama dahulu siapa? Sehingga terkumpul duit 100 juta itu. Bisnis yang dikerjasamakan itu seharusnya nilai modalnya itu sudah disepakati di awal dan sudah dikumpulkan. Ya. Jadi kalau kita kerjasama, misalnya saya sama Kang Helmi nih kerjasama. Ini butuh modal berapa nih? Butuh modal 100 juta. Ya udah deh kita 50-50 ya, 50-an gitu. Maka modal 50 juta itu nggak boleh tidak dijelaskan kapan disetornya. Jadi harus disetorkan sehingga nanti kalau itu nanti dibukukan dalam laporan keuangan, dia akan menjadi equity. Nilai 100 juta itu akan menjadi equity. Nah, setelah equity itu berhasil dibukukan dengan asumsi dia mendebit kas dan mengkredit equity-nya, maka selanjutnya si 100 juta itu dieksplor menjadi apa? Bisa jadi dia dieksplor menjadi biaya untuk dibayarkan ke pihak ketiga atau ke outsourcer ya. Bisa jadi juga dipakai untuk operation sebagai working capital. Jadi sebagai modal kerja. Bisa juga dipakai untuk beli aset. Bisa juga dipakai untuk beli persediaan. Bisa juga dipakai untuk dipertahankan bentuknya dalam bentuk cash. Nah, tapi akumulasi dari semua itu tetap senilai 100 juta karena bisnis belum mulai dijalankan. Sehingga beban-beban yang muncul itu baru diakui sebagai beban di muka, beban yang dibayar di muka. Karena bisnis belum dijalani. Sehingga nilai asetnya masih tetap bernilai 100 juta walaupun sudah ada uang yang dikeluarkan baik untuk membayar konten dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas Hilmi. Nah, mengenai bagaimana perlakuan boleh dan tidaknya, jadi gini, ketika kita urunan, lalu kemudian dipakai sendiri untuk operation, selama operationnya itu adalah jelas, sebenarnya tidak apa-apa. Yang harus dihindari itu begini, contoh nih ya, contoh, saya ini pengelola, Kang Helmi ini sebagai investor. Lalu kemudian ketika saya ngajak Kang Helmi kerjasama, saya bilang tuh modal awal 1 miliar Kang Helmi, setuju apa enggak? Terus Kang Helmi ya udah deh setuju gitu. Nah ternyata dari modal awal yang senilai 1 miliar itu ada setup senilai 300 juta. Nah 300 juta itu kemudian dibayarkan ke saya selaku pengelola. Nah, boleh tidak itu terjadi? Kalau saya tidak ngambil untung,
maka boleh. Misalnya memang benar-benar untuk men-setup itu butuh 3 juta, butuh 300 juta. Maka boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau saya ngambil untung, kan banyak tuh pengelola mencantumkan biaya setup. Tapi setup itu dinikmati oleh pengelola keuntungannya. Misalnya contoh, biaya setupnya 260 juta. Tapi angka yang dikasihkan ke investor 300 juta. Nah ini secara etika seharusnya nggak fair. Nggak fairnya kenapa? Ini ada pihak yang berfungsi sebagai investor, ini ada pihak berfungsi sebagai pengelola. Mereka ini sama-sama bertujuan ingin bekerja sama cari untung. Begitu proses awal dilakukan, ini udah ada yang tidak fair, yaitu ketika si pengelola sudah mendapatkan untung yang didapatkan dari si investor. Padahal baru sama-sama jalan. Jadi ceritanya nih, si pengelola mendapatkan untung lebih awal. Menikmati resikonya si investor gitu. Jadi investor kasih duit 300. Ternyata untuk setup 260 juta. Dia ada untung 40 juta. Bisnis belum dijalankan, investor sudah kehilangan 300 juta. Sementara si pengelola udah dapat 40 juta. Yang satu berpotensi resiko, yang satu sudah menikmati untung. Ini nggak fair. Kecuali investor tahu secara betul bahwa hal itu memang terjadi dan dia rela. Udah rela berarti nggak ada masalah. Ya, tapi yang sering terjadi kan dia nggak tahu kalau itu sebenarnya nggak fair. Sehingga dia dibilangin sama si pengelola, Pak ini nanti untuk setup 300 juta ya. Gitu. Ya boleh mau gitu. Padahal dia nggak tahu kalau ternyata ketika setup itu si pengelola udah dapat cuan, dapat untung. Ini harusnya dihindari karena dari awal berangkat sama-sama berjuang harusnya ya ketika si investor kehilangan 300 juta ya minimal si pengelola itu ya udah kehilangan capek lah untuk mengontrol. Untuk pasang ini, pasang itu biayanya habis 230 juta. Maka yang 70 juta harus dikembalikan ke investor atau dijadikan sebagai harta usaha. Seperti itu Mas Helmi. Ya, baik. Terima kasih Coach. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya? Bisa saya lagi Coach? Boleh. Silakan Mas Firman. Tentang ini Coach, tentang tadi yang sempat disinggung bahwa ada beberapa pihak yang main di syirkah itu tidak disampaikan nerakanya Coach. Artinya tidak disampaikan kepada investor rincian belanjanya. Sehingga misalnya anggaplah dana yang dibutuhkan 800 juta. Sementara kenyataan modal yang dipakai hanya 400 juta. 400 jutanya ini diklaim sebagai manajemen fee Coach. Artinya bagian dari pengelola. Di sini apakah memang kerjasama syirkah ini Coach wajib disampaikan kepada investor tentang rincian belanjanya kita. Kalau kami Coach itu sampaikan rinciannya, belanjanya. Kalaupun ada manajemen fee yang kita ambil itu kita sampaikan ini manajemennya cuma 10% dari yang dan investor ridho. Tapi kebetulan kami juga ada 3 perusahaan yang ikut juga sebagai investor di dalamnya. Itu semua kalau saya lihat dari modal yang dicantumkan, modal usaha yang dicantumkan itu tidak sebanding dengan belanja aset. Ada yang 50%, bahkan ada yang perkiraan saya sekitar, mungkin sekitar 50% saja yang dipakai belanja. Sisanya diklaim sebagai sahamnya. Iya. Ada juga kami ikut dalam usaha yang sama yang kami jalankan itu juga seperti itu, modalnya jauh tinggi, sementara kami juga kami tahu bahwa kalau belanjanya seperti itu kami bisa perkirakan karena
usahanya sama dengan usaha kami, cuma modal usahanya itu di-up, sementara modal usahanya yang kami tetapkan itu 40% di atas yang kami tetapkan, Coach. Iya. Yang permasalahan adalah tidak adanya rincian belanjanya, Coach, kepada investor. Tidak ada laporannya kepada investor bahwa barang ini yang kita belanja. Ya. Oke, suaranya agak tidak tertangkap secara maksimal, tapi saya udah nangkep dikit-dikit apa yang dimaksud sama Coach Firman ya. Jadi gini, kuncinya itu di sini. Seorang pengelola dilarang menikmati keuntungan sebelum jatuh tempo bagi hasil. Gini ya, jadi misalnya gini nih, ada sebuah bisnis disepakati perhitungan bagi hasilnya adalah 1 tahun. Maka si pengelola itu tidak boleh menikmatin 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadi selama proses sampai jatuh tempo itu berhasil terlewati atau terlampaui. Kecuali yang memang diizinkan oleh investor. Artinya gini, investor itu adalah sohibul mal. Maksudnya sohibul mal itu adalah pemilik harta. Karena dia adalah pemilik harta, maka si pengelola itu bukan pemilik harta, dia cuma mengelola aja. Karena dia mengelola aja, maka dia harus amanah. Menjalankan transparansi, menjalankan akuntabilitas untuk bertanggung jawab sebagai bentuk dari tanggung jawab. Nah, katakanlah begini, contoh sederhana begini. Kayak tadi ya, saya sebagai pengelola, Kang Helmi sebagai investor. Maka Kang Helmi itu sudah ngasih duit saya 1 miliar misalnya. Maka saya nggak akan boleh mengambil uang tersebut untuk ST. Walaupun ST itu sebenarnya dalam rangka supaya saya bisa lebih seger dalam menjalankan usaha kerjasama. Kenapa? Karena investor belum ridho bahwa ST itu memang diperbolehkan dalam komponen biaya. Nah, ini akan berbeda ketika si investor memang ridho. Ya sudah, Cak Salim, kalau untuk ST, untuk transport, untuk kegiatan operation, bolehlah diambil dari harta usaha. Maka dengan begitu saya sebagai pengelola dapat mengambil itu sebatas untuk memperlancar proses pengelolaan saya. Jadi nggak ada ceritanya seorang pengelola ngambil fee, apalagi melakukan markup fee, itu pengelola nggak amanah. Karena pengelola memang nggak boleh ngambil sepeser pun sebelum bisnis itu jelas-jelas untung. Nah, kalau misalnya bisnis itu ternyata rugi, kan si investor tekor, sementara si pengelola udah happy-happy. Ini nggak fair. Sesuatu yang nggak fair pasti menjadikan sesuatu proses yang menjadi polemik di akhirnya. Jadi di awalnya aja ketawa-ketawa gitu, berarti di akhirnya menjadi berantakan. Jadi pengelola tidak boleh mengambil sepeser pun keuntungan dari proses bisnis sebelum ada yang namanya bagi hasil. Kecuali, ini ada kecualinya nih. Memang secara spesifik disepakati. Contohnya begini, saya mengelola bisnisnya Kang Helmi, tapi untuk mensupport bisnis itu ada kebutuhan bumbu. Dan saya sudah menyampaikan, Kang Helmi, ini bumbunya beli ke saya loh. Setuju nggak? Setuju. Maka saya boleh ngambil dari bumbu, karena Kang Helmi juga udah ngerti bahwa saya memang ngambil dari bumbu. Nah, jadi perlu dipahami bahwa ketidakbolehan ini berlaku basic, menjadi boleh ketika investornya ridho. Tapi kalau sampai ada sesuatu yang sifatnya markup, saya nggak tahu apakah investornya akan tetap ridho ketika tahu. Misalnya nanti Kang Firman tadi omongkan ya, investornya nggak ngerti, dia ridho. Padahal ternyata ada markup di situ. Coba kalau misalnya dikasih tahu, ini sebenarnya angkanya nggak segini loh. Kira-kira investornya ridho apa enggak? Nah, jadi
hukum dasarnya pengelola tidak boleh mengambil sepeser pun sampai jatuh tempo. Tapi di balik itu investor boleh mengizinkan pengelola mendapatkan sesuatu dari aktivitas usaha yang dijalankan tadi. Jadi kesimpulannya, selama investor mengizinkan hartanya dipakai untuk membiayai sesuatu, maka menjadi tidak ada masalah karena sudah ada ridho, sudah ada izin, sudah ada kesepakatan dan kerelaan dari investor. Seperti itu, Mas Firman. Ya, terima kasih banyak, Coach. Termasuk manajemen fee tadi kalau sudah diizinkan berarti sudah halal gitu, Coach? Iya, kalau diizinkan itu halal. Cuman kadang-kadang gini, kita ini kadang-kadang itu menghadapi investor yang nggak paham. Manajemen fee itu apa sih maksudnya gitu. Kita jelaskan aja manajemen fee itu apa. Rela nggak saya meminta manajemen fee untuk sesuatu yang menyebabkan saya udah dapat untung duluan sebelum si investor dapat untung. Kalau rela, oke, saya paham maksudnya dan saya rela. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi kalau iya ya, kok ada manajemen fee ya? Buat apa sih manajemen fee itu gitu? Ya buat ngelola gini gitu. Loh kan udah dihitung sebagai bagian dari bagi hasil. Kok masih dapat manajemen fee juga? Nah, berarti si investornya nggak rela itu. Kalau udah nggak rela, nggak boleh kita tetap minta manajemen fee. Dan nggak boleh juga pengelola membuat sebuah klausula baku dalam sebuah kerjasama usaha yang akhirnya menyebabkan si investor itu suka nggak suka, mau nggak mau harus mengikuti itu. Jadi di dalam syariah itu klausula baku itu nggak boleh. Cuman kalau sekedar untuk mempermudah draft itu boleh. Jadi kalau misalnya kita nih datang ke bank syariah ya, itu klausula baku itu nggak ada. Yang ada hanya draft kerjasama. Kita sepakat apa mau dirombak kayak gitu. Dan bukan berarti harus mematuhi semua aturan yang udah dicetak sedemikian tebalnya sebagai klausula baku. Klausula baku itu klausul yang udah nggak boleh diutak-atik lagi. Nah, kalau seperti itu berarti akadnya sepihak. Jadi saya menawarkan, ente setuju apa tidak. Syirka itu nggak begitu, kerjasama itu nggak begitu. Kerjasama itu itikat keinginan para pihak. Jadi bukan yang sifatnya dominan. Jadi kalau dominan itu bukan karakter dari kerjasama secara syariah. Mas Helmi, kalau mau seperti ini, kalau nggak mau nggak usah. Itu nggak boleh sebenarnya. Secara esensinya nggak boleh. Yang boleh itu, Mas Helmi kalau mau kerjasama, draft saya seperti ini. Gimana, sepakat apa enggak? Saya nggak sepakat gini-gini. Nah, kita lakukan negosiasi. Jadi, nggak ada yang namanya, ini setuju, tanda tangan, nggak setuju, kita nggak usah bekerja sama. Nggak ada begitu dalam syariah. Kalau ada begitu, itu pasti bukan syariah. Gitu. Ke bank syariah pun begitu. Ketika ditawari, ini klausulnya, silakan ditandatangan. Kita boleh, Pak, maaf Pak, berkasnya saya pelajari dulu. Lalu kemudian kita kasih tanda-tanda coretan gitu ya. Kita balik lagi. Pak, saya mau Pak, tapi kerjasamanya seperti ini. Nah, itu bisa. Jadi bukan selalu harus tanda tangan di sini Pak, tanda tangan di sini Pak. Udah nggak dibaca, langsung ditandatangan kayak gitu. Tebal. Nah, presiden kita aja. Nah, terus kan misalnya nih Coach, kalau misalnya pengelola kayak gitu, dia misalnya fokus ngelola di usaha yang kerjasama tersebut. Nah, kan si pengelola ini kan istilahnya butuh uang makan, terus buat hidup lah gitu, buat anak istrinya. Nah, itu gimana tuh Coach? Apa ngambil dari manajemen fee-nya tadi, atau dia harus usaha lain untuk menghidupi keluarganya? Ya, yang pertama kalau untuk operasional, contohnya nih es teh tadi ya. Kenapa kok harus ada es teh nih dalam kontraktornya? Oh iya, karena pengelola ini demennya es teh. Kalau nggak ada es teh, bisa nggak keluar tuh strategic planning apa segala macam.
untuk baca bagan aja dia harus sambil mengkonsumsi es teh misalnya gitu. Oke deh, sepakat es teh jadi kontraktor ya. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan anak istri, ini sesuatu yang harus didiskusikan lebih lanjut. Pada dasarnya anak istri pengelola itu bukan tanggung jawab dari usaha. Jadi seorang pengelola yang sudah bersedia untuk mengelola itu nggak ada urusannya sama anak istrinya. Jadi ibaratnya gini, si investor itu kan anak istri lu gitu. Kenapa harus dijadikan sebagai bebannya kerjasama usaha? Nah gitu ya. Jadi begitu. Namun kan secara kerjasama itu nggak saklek begitu kan. Selalu ada ruang untuk mengambil kesepakatan. Jadi tidak ada saklek, itu nggak ada. Tapi yang ada adalah ruang untuk diskusi, ruang untuk berbagi kondisi. Kang Helmi, saya mau mengelola nih, cuman gimana ya, anak istri saya nanti kalau nggak ada biaya operasional rumah tangga, maka jadinya saya nggak bisa konsentrasi. Gimana nih, saya mau bantu, saya mau kelola, tapi saya harus dibantu nasibnya anak istri saya. Gimana? Nah, bisa seperti itu. Nah, disitulah, maka karena pada prinsipnya pengelola itu kalau dia untung, maka si investor juga harus untung. Kalau sampai ada pengelola untung, kan pengelola kalau bisa ngidupin anak istri kan untung dia. Sementara bisnisnya belum tentu untung. Ini kan sesuatu yang harus didefinisikan lebih clear. Jadi saya sebagai investor akan ngomong gini, kalau sampai istrimu bisa makan, tapi gara-gara kelola yang kau lakukan, bisnisku jadi hancur, berarti aku rugi, ente untung. Ini nggak fair. Kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu konsepnya kita bikin aja. Kan tadi aturan mainnya basicnya adalah pengelola baru boleh ngambil untung ketika bisnisnya dapat dipastikan untung. Kalau bisnisnya belum tentu dipastikan untung, maka pengelola nggak boleh ngambil untung. Kan gitu kan? Basic knowledge-nya kan gitu. Nah, berarti sekarang bisa gini. Ya udah, karena untuk mendefinisikan untung itu nunggu 1 tahun, maka di bulan pertama pengelola boleh menggunakan sebagian harta usaha, tapi statusnya adalah utang. Jadi si perusahaan itu, si kerjasama usaha itu memberi hutang kepada si pengelola. Sehingga ketika nanti di akhir periode, tinggal dihitung berapa utang yang sudah dipakai sama pengelola yang digunakan untuk kepentingan pribadinya dibandingkan dengan berapa yang harus dibagikan pada akhir kerjasama. Nah, disitulah tinggal kita reimbas. Kalau pada saat bulan berjalan itu ternyata jumlahnya lebih kecil daripada bagi hasil yang harus dibagikan, maka harus ada tambahan sisa yang harus diserahkan kepada pengelola. Tapi kalau ternyata dalam setiap bulan itu lebih besar dibandingkan bagi hasil yang harusnya diterima pengelola, maka pengelola harus ngembaliin. Misal setiap bulan dapat 50 juta. Ternyata dalam 1 tahun bagi hasilnya dia adalah cuma 500 juta. Padahal dia udah nerima 550 juta. Maka yang 50 juta harus dibalikin ke usaha. Bagaimana ngebalikinnya? Orang udah duitnya habis gitu kan. Ya enggak apa-apa, mengembalikan itu kan nggak harus dilakukan saat itu juga. Bisa jadi dilakukan pada waktu-waktu berikutnya sesuai dengan kesepakatan. Jadi artinya gini, selama kita memahami kerjasama itu seperti apa, maka semua bisa dikondisikan, semua bisa dikomunikasikan. Tidak selalu sesuatu itu rumit dan akhirnya nggak ada jalan keluar, tidak akan pernah begitu. Karena kerjasama itu adalah sebuah kerelaan para pihak. Namanya rela itu kan berarti saling begini kan, kadang-kadang ketarik sedikit, kadang-kadang ketarik ke sini dikit, dan ini sifatnya
saling rela, saling ridho. Tapi kalau harus di sini terus, nggak pernah bisa digeser ke sini, itu kerjasama nggak akan awet. Karena tidak ada kerelaan para pihak untuk menghadapi berbagai kondisi yang dihadapi oleh usaha itu sendiri. Seperti itu, Mas Helmi. Terima kasih banyak, Coach. Pak Yudis mau bertanya? Siapa lagi nih? Mbak Nugrah mau bertanya? Mbak Dokter? Mas Arief? Mas Arief. Mau nanya, Mas? Mas Arief Akbar atau Mas Arief? Oh iya, Mas Arief Akbar. Masih nyimak. Siap. Mas Herman, gimana Mas main properti, Mas? Alhamdulillah. Banyak kerjasama nih kan? Iya, sekalian mau tanya, Coach. Oke, silakan Mas Herman. Jadi ini sudah ada dua syirkah yang saat ini sedang berproses. Kebetulan saya bagian pemasaran. Jadi yang kasus pertama ini ada investor. Jadi ada 2 orang, saya sama investor. Kebetulan beliaunya yang danai untuk di tanah, terus saya yang bangun dan memasarkan. Cuman dulu kesepakatannya yang pegang uang itu si investor. Oke lah, karena memang titik rentan itu kan kerjasama kan di uang. Oke, yang pegang uang investor. Jadi saya tidak pegang uang, cuman pencatatan ada di saya semua. Nah, selama mungkin kurang lebih setahunan lancar. Nah, tapi di akhir-akhir ini kok kayaknya menurut keuangan itu saldo masih positif. Masih plus lah. Tidak sampai minus-minus. Tapi ini mungkin beberapa bulan terakhir kok agak macet. Ini kok lambat-lambat gitu loh. Pembayaran bahan bangunan, terus istilahnya ke tukang juga. Makanya ini apakah kayaknya sih ini istilahnya tafsiran saya. Tafsiran saya sih memang kayak uangnya kepake. Dan memang kenyataannya memang kepake. Sempat juga kepake lah. Apakah investor itu boleh memakai uang yang hasil kerjasama itu tanpa sepengetahuan si pengelola? Apakah itu boleh? Kalau memang boleh ya enggak apa-apa. Kalau memang enggak boleh, gimana caranya istilahnya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika nanti pembayarannya lambat untuk ke tukang bangunan, maksudnya saya juga yang istilahnya ditabrak lah. Jadi dibilang seperti itu. Itu yang pertama. Terus ada sirka yang kedua begini, Coach. Jadi ini minus kesepakatan kemarin sih ya ditanggung bareng-bareng karena dulu modalnya bareng-bareng terus dikelola bareng-bareng. Nah, ini kebetulan minus ya ditanggung bareng-bareng, sudah perundingan rapat, oke, urunan bareng-bareng lah. Misal kalau urunan 5 jutaan ya 5 jutaan semua. Terus 10 jutaan semua. Nah, tapi berjalannya waktu ada beberapa syarik ini istilahnya mungkin keuangannya lagi kendor. Akhirnya ada 1-2 orang yang tinggi yang itu tidak sama sekali. Nah, itu apakah bisa dikompromikan karena kan bagi hasilnya sama-sama bagi rata ini. Nah, ketika rugi ini enggak yang istilahnya lebih banyak ke salah 1 orang atau salah 2 orang yang untuk ruginya itu tadi loh. Apakah itu bisa mempengaruhi bagi hasil gitu? Bagi hasil nantinya proyek itu. Kalau di secara hitungan ya memang untung nantinya, tapi nanti cashnya pun tidak ada gitu. Iya. Begitu, Coach. Oke. Baik. Yang pertama dulu ya.
boleh nggak investor yang ke bagian tugas pegang duit, ternyata duitnya dipakai sama investor. Dengan alasan, itu kan duit investor, mau dipakai juga boleh-boleh aja kayak gitu kan. Jawabannya begini, investor itu yang bekerja adalah duitnya, hartanya. Sementara pengelola yang bekerja adalah orangnya. Kayak gitu kan. Sekarang bisa kita bayangin, misalnya nih, contoh nih ya, Kang Herman mana? Saya gitu. Yang sebagai pengelola ya, ya. Tapi ternyata mengelolanya itu tidak secara menyeluruh sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati. Mana ini Kang Herman kok nggak ada? Lagi ngurusin ini, lagi anu itu. Besoknya, mana nih kok nggak ada orangnya? Wah, lagi sibuk ini, sibuk itu. Sehingga janji atau komitmen mengelola itu menjadi tidak maksimal. Kan gitu tuh si pengelola. Sama investor juga gitu. Investor itu yang kerja duitnya. Lah kalau sampai duitnya itu ternyata tidak lengkap sesuai dengan yang dikomitmenkan, berarti ada tidak sesuai sama komitmen awal. Sebagai contoh, dia invest senilai 1 miliar. Karena duitnya nggak langsung dipakai, atau karena ada perputaran yang menyebabkan duit yang 1 miliar tadi emang kepake. Lalu kemudian datang lagi duit. Kepake, datang lagi duit. Kepake, datang lagi duit. Nah, pas lagi datang duit, ternyata si duit itu dimanfaatin untuk kepentingan pribadi. Berarti kan dia sudah menarik modal sebenarnya. Nah, kalau sudah menarik modal, berarti kan akan terjadi perubahan kesepakatan kerjasama. Itu. Nah, gimana solusinya supaya si investor itu tetap diberi kesempatan memegang duit, tapi duitnya nggak sampai dipakai untuk yang lain. Yang pertama harus ada rekonsiliasi reguler. Saldo kas itu harus sama dengan saldo di rekening. Nah, ini gampang kalau zaman sekarang. Ya kalau zaman dulu susah ya. Kalau zaman sekarang mah gampang, rekeningnya aja dipisah. Yang nanti Kang Herman bisa sewaktu-waktu ngelihat, misalnya nih malam hari ya, kita rekonsiliasi. Saldo di rekening berapa? 100 juta. Saldo di neraca berapa? 100 juta. Oke, clear. Besoknya buka lagi. Saldo di neraca 120 juta. Saldo di rekening 110 juta. Kang Herman bisa nuntut. Itu apa-apaan untuk kerja kok kakinya nggak ada. Kayak gitu misalnya kan. Kalau si investor ngomong ke pengelola kan gitu. Kerja kok nggak jangkep, kok nggak lengkap gitu. Kerja orangnya di sini, otaknya di sana. Nah, investor berhak marah. Nah, sebaliknya, si pengelola juga berhak marah. Ente itu yang kerja itu duitnya. Kenapa kok duitnya nggak bekerja secara 100%? Nah, gitu ceritanya. Jadi, sebenarnya pemahamannya itu harus diklarifikasi kembali. Yang kedua, solusinya ya memang boleh-boleh aja duitnya biar dipegang dia. Tapi ada rekonsiliasi tiap hari kalau perlu. Jam 8 malam mulai rekonsiliasi. Atau kalau ada toleransi, misalnya toleransinya 1 hari, berarti rekonsiliasi neraca pada tanggal 14 November 2020 dicek pada tanggal 15. Berarti kan neraca kemarin dicek, dicocokin sama saldo di rekening. Bisa jadi kan ada duit yang belum disetorkan atau bagaimana. Sehingga proses ini menjadi transparan. Kalau nggak bisa pegang duit kan masih bisa buka ATM-nya misalnya. Kalaupun pakai BCA Giro ya, yang untuk masuk ke ATM kok ATM-nya. Internet bankingnya harus pakai kode, kan tinggal minta dong kode untuk malam ini, gitu. Kasih terdedak 8 digit udah kita rekonsiliasi, cocok ya udah. Kalau duitnya dipakai pasti susah tuh untuk coba mana rekeningnya mana gitu. Aku pengen tahu. Susah karena dipakai. Sebenarnya ini di bisnis operation juga sama. Misalnya ada petugas ya, dikasih kepercayaan pegang duit gitu. Maka duitnya itu harus disetorkan supaya kita tahu bahwa duitnya itu beneran ada. Masalah habis disetorin, lalu kemudian
sedetik kemudian dipakai lagi, nggak ada masalah. Artinya duitnya benar-benar ada, bukan cuman pengakuan. Makanya kalau di beberapa yang kami bina ya, uang itu harus di-storekan, apalagi hari-hari ini kan internet apa namanya itu ATM store tunai kan ada tuh ya. Jadi dia udah misalnya kasir nih, dia udah kalkulasi semalam habis mau tutup, kalkulasi duit berapa yang berbentuk apa duit ya 100 ribuan, 50 ribuan kayak gitu sampai 20 ribuan. Nah, yang itu yang harus disetorkan melalui store tunai. Nah, sementara dia mau belanja besok pagi diambil lagi, tidak ada masalah. Tapi udah terbukti bahwa duitnya memang ada gitu. Sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan. Nah, tapi kan dia investor sendiri. Ya mau investor kayak mau apa, orang itu udah disepakati dikerjasamakan kok malah dipakai di luar dari ini. Nah, kecuali disepakati ya udahlah yang diambil berarti menurunkan nilai komposisi modal. Ada proses prive gitu. Jadi berarti kan komposisi yang bekerja berkurang, maka otomatis ada perubahan. Ya udah deh. Kalau memang duitnya dipakai, maka berarti kerjasama harus disesuaikan komposisinya. Gitu. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan kedua, aku lupa. Silakan diulangi. Ini Coach, jadi istilahnya minus, anggaplah minus. Jadi kan Oh ya, kesepakatan, ya. Gini, harus dibedakan ya, harus dibedakan. Bisnis itu untung atau rugi dan banyak uang keluar sama uang masuk. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang saya tangkap dari Mas Herman tadi itu, kayaknya sih bukan rugi, tapi cash flow-nya negatif. Iya, Coach. Ya kan? Jadi harus jelas tuh, rugi itu artinya ada aktivitas perdagangan, ada revenue yang jumlahnya lebih kecil daripada cost. Tapi kalau cash flow, urusannya cuma duit keluar sama duit masuk. Makanya kalau laba rugi ada di laporan income statement, kalau di arus kas ada di cash flow statement. Ini dua hal yang berbeda. Nah, selain Mas Herman, saya sering mendapatkan memang banyak orang yang berasumsi minus itu ada pada laba rugi, padahal sebenarnya enggak. Makanya saya sering tanya tuh, Coach, kondisi saya ini lagi minus gitu. Ketika saya tanya, apa yang minus gitu? Ya duitnya. Mana ada duit minus? Duit itu paling kecil itu 0. Dia nggak pernah minus. Pernah kenal sama Hamdan ATT nggak? Hamdan ATT itu adalah orang termiskin di dunia gitu. Di lagu dangdutnya dia kan. Tapi dia bukan minus, dia itu 0. Saldo terendahnya neraca kas itu 0. Dia tidak pernah negatif. Nah, ketika minus itu bisa jadi faktornya adalah uang keluar lebih besar daripada uang masuk atau bisnisnya rugi. Selain itu berarti bukan minus. Nah, jadi mendefinisikan minus yang berbeda bisa jadi solusinya juga bisa berbeda. Nah, sekarang kembali ke case yang tadi. Cash flow-nya minus karena uang yang dikeluarkan lebih besar daripada yang masuk, sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan tidak mampu di-cover oleh cash yang tersedia. Tapi bisnisnya untung atau berpotensi untung. Nah, gimana caranya? Ketika di situ di dalam kesepakatan awal sudah disebutkan, atau nanti ada adendum di tengah jalan, maka ketika ada penambahan modal, yang harus dilakukan adalah mendefinisikan ulang komposisi modal. Kalau misalnya Mas Herman sama temannya tadi itu, sebutlah namanya Bondet gitu ya, sama-sama 50-50. Maka berarti pertambahan modal yang ideal di tengah jalan pun harus 50-50. Supaya tidak mempengaruhi komposisi kepemilikan saham. Nah,
Bagaimana jika ternyata yang bisa hanya Mas Herman, sementara Mas Bondetnya nggak bisa? Maka harus ada kesepakatan. Nggak bisa itu hari ini atau seterusnya. Kalau nggak bisa hari ini, kita kasih toleransi. Oke deh, kita butuh nih tambahan 100 juta. Berarti kita nambah 50-50, berarti 50 jutaan. Hari ini saya ada duit. Gimana ente? Ada duit nggak? Waduh, hari ini nggak ada duit. Sanggup memaksimalkan waktu berapa lama untuk bisa mendatangkan duit itu? 1 bulan deh. Nah, kalau Mas Hermannya oke, ya udah clear. Berarti disepakati penambahan 100 juta itu selambat-lambatnya adalah 1 bulan. Nah, tapi di situ juga harus ada klausul. Bagaimana jika 1 bulan si bondet ini belum mampu menyerahkan duit 50 juta? Maka sejak awal disepakati, andaikan tidak mampu nambah 50 juta, maka ada proses dilusi. Dilusi berarti perubahan komposisi atas modal. Nah, sehingga fair. Kalau memang nggak sanggup, sementara bisnis ini memang membutuhkan modal, ya harus legowo ketika terdilusi ininya, apa namanya itu, kepemilikan sahamnya. Yang lucu kan bisnisnya butuh, sementara dianya nggak punya, tapi nggak mau terima kalau misalnya sahamnya dikurangin. Nah, tapi seperti yang kita bahas di awal, tidak ada sesuatu yang sifatnya saklek, selalu harus ada agreement, ada sifatnya diskusi saling menguntungkan, karena niatnya kerjasama adalah tolong-menolong. Jadi jangan sampai di tengah jalan, nah ini kesempatan nih, si Bondet nggak punya duit nih, kalau duitku tak kasih 100 juta, aku tinggal bilang bahwa sahamnya terdelusi. Nggak boleh begitu. Harus dikondisikan. Sampai si Bondet itu rela. Siap Mas Herman, nggak apa-apa deh. Demi bisnis kita lancar, saya hari ini nggak punya duit, ditunggu 1 bulan pun belum tentu punya duit, ditunggu setahun pun belum tentu ada duit, gitu. Karena itu duit satu-satunya tuh. Dari peninggalan nenek moyang udah tak kasihkan semua. Nah, kayak gitu kan? Nah, sehingga konsekuensinya saya siap turun saham saya untuk kemudian yang penting bisnisnya meningkat. Daripada sekarang ribut, nggak ada yang mau invest, nggak ada yang mau didelusi kepemilikannya, akhirnya bisnisnya nggak jalan. Ketika bisnisnya nggak jalan, rugi dua-duanya akhirnya. Jadi memang kayak gini-gini ini kembali lagi pada sebenarnya kita bekerja sama itu kepengen apa sih? Kalau pengennya sama-sama pengen untung, saham kecil itu lebih menarik. Yang penting untungnya gede daripada saham gede untungnya kecil. Contoh, yuk kita kerjasama Mas Helmi gitu. Udah buat Salim tak kasih 10%. Oke, aku 10%. Karena omsetnya 1 miliar, profitnya 100 juta. Berarti 10% aku dapat 10 juta. Itu lebih menarik daripada aku dapat 50%, cuman profitnya hanya 5 juta. Berarti kan cuma 2,5 juta. 10% dapat 10 juta, 50% dapat 2,5 juta. Ya, lebih milih 10% dong. Jadi logika ini yang harusnya seringkali kita maksimalkan. Contoh misalnya, aku kalau sendirian 100%, tapi omset mentok-mentoknya dalam 5 bulan ke depan, mungkin hanya di 10 juta sebulan. Kayak gitu kan. Kalau aku ngajakin Kang Helmi dengan potensinya, ternyata dia minta 35%. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dia punya potensi. Sehingga akhirnya yang tadinya aku 100% harus rela berbagi dengan Kang Helmi 35%. Sehingga punya aku tinggal 65%. Tapi dengan begitu, omset sebulan itu bisa 100 juta. Jadi lebih baik kita sahamnya nggak gede, tapi emas. Daripada sahamnya gede, tapi batu. Itu Mas Herman. Siap, Coach. Makasih banyak. Terima kasih banyak, Coach.
Ya. Rekan-rekan ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Mas Asep Saipudin, Pak Yon, Mau nanya sedikit aja. silakan Pak. Oke, Kang Asep. Mana nih? Banyak juga nggak apa-apa. Enggak lah, nggak berani. Besok diajar lagi sama Mas Salim nanti di Malang. Mau nanya gini, guys. Ya, Mungkin Kang Asep. Mas Salim kan mungkin punya kayak pingin tahu aja sih sekilas aja tentang dokumen untuk franchise atau waralaba itu. Ya. Barangkali gambaran sekilas saja, nanti mungkin kapan-kapan bisa lagi, Mas. Sedikit aja, Pak. Terima kasih. Ya, ntar saya share deh filenya, gampang. Oke, siap-siap. Kalau terkait MOU kerjasama juga ada Coach? Ada. Ada, wah boleh Coach. Wani Piro. Sekalian aja kita. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mas, satu lagi Ada Mas. nih dari Silakan. Kang Yudis nih. Kang Yudis usul saya ndak apa kalau belum ada pertanyaan lagi bisa diulang jawaban Coach Salim. Jawaban yang mana nih? Mungkin ada yang masih miss karena tadi suaranya Mas Firman juga ada gangguan. Oh, ini yang tadi ya. Dan udah disetujui sama Mas Helmi, jadi udah clear. Mas Zon, wah pas aku dibahas ini, ya udah. Mas Reza tadi mau nanya? Ya, Mas. Jadi Silakan. memastikan lagi sih. Jadi kan kemarin itu kita jual saham itu ada agio sahamnya, Mas. Jadi terus beberapa teman, agio itu riba loh, ini loh gitu. Nah, terus kita jelaskan bahwa agio itu bukan riba, agio itu kompensasi yang didapat oleh perusahaan ketika perusahaan itu jalan dengan baik dan nggak masuk ke kantong pengelola seperti beli rumah gitu loh Mas. Jadi kita analogikan, jadi ketika beli rumah masih dalam kondisi beli denah atau sketsa, terus kemudian 2 tahun ke 3 tahun itu sudah jadi komplek yang bagus, nah itu otomatis harganya kan beda dengan denah. Nah, saya analogikan begitu ya, tapi teman-teman juga yang mereka prinsipnya masih, oh ini riba, nggak sesuai syar'i gitu. Nah, itu mungkin ada gambaran yang lebih ini dari Mas Salim gitu. Ya. Ya, namanya aja agio. Agio itu A, riba itu R. Walaupun sama-sama 4 huruf pasti beda lah. Nggak sama gitu. Agio itu gini, dia itu nilai yang berbeda dari nilai selisih dari nilai yang berbeda antara nilai pada pembukaan ya dengan nilai pada pengakuan. Jadi bisnis ketika dibuka itu kan ada nilai ketika baru diaktekan, ada nilai ketika dibukukan, sama ada nilai ketika di pengakuan, di market ya gitu ya. Nah, jadi ketika kita mendefinisikan saham, misalnya sahamnya senilai 100.000 per lembar, kayak gitu kan. Nah, senilai 100.000 per lembar itu kan ketika buka, ketika sudah berjalan, maka sebenarnya nilai itu sudah berubah. Nah, ketika nilai itu sudah berubah, maka di dalam pengakuan atas nilai awal, ya, atau disebut dengan par value, maka nilai awal itu secara teknis di laporan atau di administrasi dia nggak berubah. Ketika dia nggak berubah, maka yang selanjutnya adalah dijual dengan senilai yang diakui oleh pasar. Contoh, satu sahamnya kan senilai 100.000. Lalu kemudian dapat dijual senilai 500.000. Maka artinya sebenarnya saham-saham yang sudah dimiliki sebelumnya itu nilainya ternyata sudah berubah jadi 500.000. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan market value.
Nah, apakah itu riba atau tidak? Jadi gini, kadang-kadang kita itu terlalu mudah mendefinisikan sesuatu yang belum clear atau belum dipahami riba apa bukan dan diberi label riba. Sementara, mohon maaf, ngajinya baru dari YouTube. Seperti itu. Sebaliknya, ada yang benar-benar riba, tapi tidak dianggap sebagai riba. Nah, ini yang perlu diedukasi memang. Jadi, ya baguslah, ghirohnya bagus. Ketika memberikan rambu-rambu, wah ini riba nih, harus hati-hati, kayak gitu, itu bagus. Tinggal, apakah itu riba apa bukan, nah ini yang perlu diperjelaskan. Riba itu hanya terjadi di 4 case. Ya, hanya terjadi di 4 case. Case yang pertama dan kedua itu dijual beli, case yang ketiga keempat itu di hutang piutang. Nah, dijual beli atau di pertukaran yang terjadi itu mengacu pada hadis Nabi terkait masalah barang ribawi. Di barang ribawi itu ada 6, yang mana 2 masuk ke dalam jenis alat tukar, 4 masuk ke dalam jenis makanan pokok. Nah, di situ didefinisikan bahwa dari 6 barang ribawi itu, maka berpotensi menghasilkan 2 riba. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba fadl artinya ada pertukaran dari barang yang sejenis, tapi tidak mislan bimislin, tidak seukuran. Nah, sementara riba nasi'ah adalah ada pertukaran dari barang yang satu kategori tapi nggak sejenis, tapi tidak secara yadan biyadin, tidak secara tunai. Maka terjadilah riba nasi'ah, ada penundaan. Contoh riba nasi'ah, saya menukarkan emas dengan perak, tapi dengan waktu yang berbeda. Emasnya dikasihkan hari ini, peraknya dikasihkan besok. Itu terjadi riba nasi'ah. Nah, sekarang apakah kita menilai par value dengan market value itu termasuk riba? Enggak, karena ini bukan alat tukar. Ini adalah pengakuan nilai kepemilikan. Itu, Mas Kang Reza. Gimana, Mas Reza? Semangat, Mas, buat mengedukasi. Ya, terima kasih, Mas. Kalau perlu mengundang Coach Salim ke para investor. Ya, terima kasih Coach Salim, rekan-rekan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah hadir pada pertemuan bulanan GBC 47. Kita doakan bersama-sama, semoga Coach Salim selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semakin sejahtera, makmur, keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, dan semuanya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Dan juga doanya untuk masing-masing, untuk diri-diri kita semua. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Coach, ada closing statement untuk kita. Ya, sebagai akhir, kalau tadi kita membuka analogi kerjasama sebagai sholat berjamaah, maka di dalam sholat berjamaah itu salah satu yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai takbiratul ihram adalah yang pertama niat dari kita mau bekerja sama itu seperti apa. Yang kedua, untuk menjadikan sholat ini menjadi sempurna, maka harus rapat dan lurus, kecuali di masa pandemi. Karena sengaja dibikin gonggang-gonggang demi menghindari fitnah.
Kalau terjadi apa-apa, maka tudingan dari orang-orang yang Islamfobia itu akan menyatakan tuh kan masjidnya nggak mengikuti protokol kesehatan sih, makanya jadi tersebar virus COVID-19. Nah, tapi aslinya rapat dan lurus. Sausufakum, ya, rapat dan lurus, maka sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Di dalam bisnis berjamaah pun harus rapat dan lurus. Rapat itu Coach Fahmi sudah menggambarkan 5 hal yang berkali-kali disebutkan. Ya. Lurus ya, lurus itu Coach Fahmi sudah berkali-kali menggambarkan 5 hal yang berkali-kali disebutkan. Yang pertama adalah harus legal. Yang kedua harus dengan ilmu. Yang ketiga harus rasional. Yang keempat harus profesional. Yang keempat harus mengikuti etika. Nah, ini harus lurus. Kalau ini diterapkan, insya Allah bisnis berjamaahnya akan lurus. Yang kedua adalah rapat. Rapat ini harus memiliki minimal 3 kriteria. Yang pertama adalah harus transparan. Transparan berarti siap untuk diaudit sewaktu-waktu, siap untuk melaporkan sewaktu-waktu. Kalau perlu, nggak usah diminta, laporan bisa dilihat sendiri oleh para pihak, apalagi investor, mau tiap detik melihat laporan juga oke, gitu ya. Yang kedua adalah harus trust, harus ada kepercayaan. Jadi orang bisa rapat kalau saling percaya. Kalau nggak saling percaya, maka pasti aja ada gonggang karena tidak saling percaya. Termasuk, wah jangan-jangan yang sebelah kena COVID nih ya, makanya jadi gonggang gitu kan. Yang ketiga, harus ada akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk sesuatu yang harus diamanahkan dengan baik, ya, maka harus ada pertanggungjawaban, harus ada akuntabilitas. Sebagaimana Allah di dalam surat Al-Baqarah 282 menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertransaksi secara tidak tunai, baik itu dalam bentuk hutang piutang, dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk transaksi dengan pembayaran tempo, dan lain sebagainya, untuk waktu yang telah ditentukan, maka catatlah. Dan mintalah orang-orang yang mengerti cara untuk mencatat, untuk mencatatkannya, sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadamu. Di sini yang harus diperhatikan, pertama, orang yang beriman harus mencatat ketika ada transaksi yang accrual, karena ini perintah di surat Al-Baqarah 282 ini ayat yang terpanjang. Bukan ngomongin tentang sholat, bukan ngomongin tentang zakat, tapi ngomongin tentang perniagaan. Jadi disinilah menariknya ketika Al-Quran pun banyak mengkaji tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh perniagaan kita. Mudah-mudahan dengan kita tetap bersungguh-sungguh, kita tetap berkeyakinan menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi umat, diniatkan untuk memberdayakan ekonomi umat, insya Allah Allah akan memudahkan setiap gerak langkah dan strategi yang sudah kita rencanakan dengan maksimal. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah rela untuk menghilangkan waktu 1,5 jamnya untuk bersama-sama dan kita menggali ilmu bersama-sama. Saya banyak belajar dari case-case yang diberikan tadi dan mudah-mudahan ada yang bisa kita jadikan keberkahan dari proses pembelajaran ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Helmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita cukupkan sampai di sini. Selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih untuk Coach Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Coach. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.